Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual yang mengubah hidup seorang wanita, dari kegelapan menuju cahaya Islam. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Anna Grace memulai harinya dengan doa pagi, mengucapkan syukur atas segala berkah yang telah diberikan Tuhan dalam hidupnya dan memohon perlindungan untuk hari yang akan datang. Setelah sarapan bersama bibinya, Margaret, dia menuju gereja kecil di pusat kota, tempat dia mengajar anak-anak tentang nilai-nilai Kristen. Dalam setiap kelas, Anna dengan penuh semangat membimbing murid-muridnya membaca ayat-ayat Alkitab, memastikan mereka memahami arti kasih dan pengampunan. Hidupnya sederhana tetapi penuh makna. Ia dikenal sebagai sosok yang baik hati dan murah senyum di komunitas kecil yang sangat religius. Margaret sering memuji Anna di hadapan tetangga mereka, mengatakan bahwa dia adalah panutan sempurna bagi wanita muda Kristen. Meski sibuk dengan pelayanan, Anna tidak pernah lupa meluangkan waktu untuk merawat bibinya, yang semakin tua dan sering sakit-sakitan. Setiap malam, mereka berdua duduk di ruang tamu, berbicara tentang kehidupan dan membaca ayat-ayat suci bersama sebagai bagian dari rutinitas mereka. Margaret kerap bercerita tentang masa lalu keluarganya, meski seringkali menghindari topik yang menyangkut ritual aneh yang dilakukan nenek mereka. Bagi Anna, masa depan tampak cerah. Dia percaya bahwa pernikahannya dengan Daniel akan membawa kebahagiaan yang lebih besar dalam hidupnya. Namun, di balik kehidupan yang tampaknya sempurna itu, ada bayang-bayang gelap yang perlahan mendekat tanpa disadari oleh siapapun. Hari-hari menjelang pernikahan Anna diisi dengan kegembiraan dan kesibukan, dari memilih dekorasi gereja hingga mencocokkan pakaian pengiring pengantin. Margaret membantu Anna mengatur semua persiapan, meski kadang-kadang terlihat sedikit cemas, terutama saat mereka membahas upacara di gereja. Daniel, tunangan Anna, adalah pria yang ideal dalam pandangan komunitas. Dia memiliki iman yang kuat dan sifat yang lembut. Banyak anggota gereja memuji pasangan itu sebagai simbol cinta sejati, yang dipersatukan oleh iman mereka kepada Tuhan. Meskipun Anna bahagia, dia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terkadang muncul, seperti bayangan gelap yang mengintai di sudut pikirannya. Margaret memperingatkan Anna untuk berdoa lebih sering, mengisyaratkan bahwa cobaan besar mungkin akan datang menjelang hari pentingnya. Anna, meskipun sedikit terganggu oleh peringatan itu, tetap berfokus pada cinta dan masa depan bersama Daniel, meyakini bahwa semuanya akan baik-baik saja. Evelyn, sahabat masa kecilnya yang kini seorang psikiater sukses, tiba-tiba menghubungi dan memberitahu bahwa dia akan menghadiri pernikahan. Meski mereka sudah lama tidak bertemu, Anna menyambut kabar itu dengan hangat, berharap persahabatan mereka bisa terjalin kembali. Namun, kehadiran Evelyn yang skeptis terhadap keyakinan religius Anna akan menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Ketika Evelyn tiba di kota, dia segera terpesona oleh keindahan gereja kecil tempat Anna akan menikah, meskipun dia sendiri tidak terlalu religius. Mereka berdua bertemu di rumah Margaret, dan suasana nostalgia menyelimuti pertemuan tersebut, mengingatkan mereka pada masa kecil yang bahagia. Evelyn memperhatikan bahwa Anna tampak lebih tenang dari biasanya, tetapi ada kilatan kekhawatiran yang sulit ia abaikan di mata sahabatnya. Sebagai seorang psikiater, Evelyn cenderung melihat dunia melalui lensa rasional dan skeptis terhadap ritual-ritual keagamaan. Saat berbincang, Evelyn mengungkapkan pandangannya tentang pentingnya terapi modern dibandingkan doa, sesuatu yang ditanggapi Anna dengan senyuman kecil. Margaret, yang mendengar percakapan itu, tampak tidak nyaman tetapi memilih untuk tidak terlibat, hanya mengingatkan mereka tentang doa malam yang akan segera dimulai. Ketika mereka duduk bersama di ruang tamu untuk berdoa, Anna merasa ada sesuatu yang mengganjal, seperti bayangan gelap yang berdiri di sudut ruangan. Evelyn, yang skeptis, hanya menganggap itu perasaan lelah akibat tekanan menjelang pernikahan, tetapi Anna mulai merasa semakin tidak nyaman. Malam itu, Anna bermimpi buruk tentang sosok menyeramkan yang menatapnya dengan mata merah menyala, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Evelyn, yang terbangun oleh suara Anna, menenangkannya dengan menjelaskan bahwa itu mungkin hanya stres. Tetapi bagi Anna, mimpi itu terasa lebih nyata dari apapun yang pernah ia alami. Beberapa hari sebelum pernikahan, Anna mulai memperlihatkan perilaku aneh yang sulit dijelaskan oleh siapapun, termasuk Margaret. Saat sedang duduk di gereja, dia tiba-tiba menatap kosong ke arah salib, bibirnya bergerak seperti berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Margaret, yang duduk di sebelahnya, mencoba membangunkannya dari lamunan, tetapi Anna tidak merespon sama sekali, seolah berada di dunia lain. Pastor John mendekat dan berusaha menenangkan Anna dengan doa, tetapi semakin lama, ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dalam perilaku Anna. Beberapa jemaat yang melihat kejadian itu mulai bergosip,
menganggap bahwa Anna mungkin kelelahan akibat stres menjelang pernikahannya. Malam itu, Anna mulai berbisik-bisik sendirian di kamarnya, mengucapkan kata-kata asing yang bahkan Margaret tidak dapat mengerti. Evelyn, yang menginap di rumah mereka, mendengar suara itu dari lorong dan mencoba bertanya, tetapi Anna membanting pintu dengan keras tanpa alasan. Ketika Margaret meminta Evelyn untuk memeriksa Anna secara psikiatris, Evelyn hanya menyarankan agar Anna beristirahat dan fokus pada pernikahannya. Namun, Margaret merasa firasat buruk mulai menghantui rumah mereka, terutama setelah mendengar suara-suara aneh di tengah malam. Meski begitu, Anna tampak kembali normal di pagi harinya, seolah tidak ada yang terjadi, membuat semua orang bingung dengan perubahan perilakunya. Hari pernikahan yang dinantikan akhirnya tiba, dan gereja kecil itu penuh dengan tamu yang hadir untuk menyaksikan momen bahagia Anna dan Daniel. Upacara berjalan lancar hingga mereka bertukar janji pernikahan, tetapi Anna tiba-tiba terdiam di altar, wajahnya tampak berubah menjadi dingin. Ketika Daniel mendekatinya untuk memasangkan cincin, Anna tiba-tiba menarik pisau kecil dari balik gaunnya dan menusukkannya ke dada Daniel. Jeritan tamu undangan memenuhi gereja saat tubuh Daniel jatuh ke lantai, dan Anna menatap ke arah mereka dengan senyuman menyeramkan. Pastor John segera mendekat, mencoba melakukan doa eksorsisme darurat sambil memegangi Anna yang terus tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Beberapa pria dari jemaat berusaha menahan Anna, tetapi dia melawan dengan kekuatan yang tak sebanding dengan tubuh mungilnya. Evelyn merekam kejadian itu dengan ponselnya, tidak percaya bahwa sahabatnya dapat melakukan sesuatu yang begitu mengerikan. Pastor John melanjutkan doanya, tetapi Anna justru menyebutkan nama-nama yang tidak dikenal dengan nada marah, sebelum akhirnya jatuh pingsan. Tubuh Daniel dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan, meninggalkan komunitas dalam duka yang mendalam. Anna ditahan sementara di gereja, dan semua orang mulai membicarakan bahwa ini mungkin ulah setan yang merasuki dirinya. Setelah insiden itu, Anna dibawa ke rumah sakit jiwa terdekat atas saran Evelyn yang percaya bahwa ini adalah kasus gangguan mental serius. Evelyn melakukan evaluasi awal dan mencoba berbicara dengan Anna, tetapi respons yang dia dapatkan hanyalah tatapan kosong dan bisikan dalam bahasa asing. Tim dokter mencoba berbagai metode terapi, termasuk obat penenang dan hipnosis, tetapi tidak ada perubahan yang berarti dalam kondisi Anna. Selama sesi hipnosis, Anna berbicara dengan suara berat yang mengklaim dirinya bukan Anna, membuat Evelyn dan timnya kebingungan. Evelyn mulai meragukan pendekatan medis yang dia gunakan, tetapi dia tetap yakin bahwa ini bukanlah masalah supranatural seperti yang diyakini Pastor John. Sementara itu, Margaret berulang kali memohon kepada Evelyn agar membawa Pastor John untuk mencoba eksorsisme lagi. Tetapi Evelyn menolak mentah-mentah. Malam-malam di rumah sakit menjadi semakin menyeramkan. Perawat melaporkan bahwa Anna sering berbicara dengan dinding dan tertawa tanpa alasan. Margaret, yang semakin putus asa, mulai membaca Alkitab setiap malam untuk meminta perlindungan bagi Anna, tetapi rasa takutnya semakin besar. Kondisi Anna justru semakin memburuk. Dia mulai menolak makan dan mencoba melukai dirinya sendiri dengan benda tajam yang ada di sekitarnya. Evelyn akhirnya menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan semata, meskipun dia masih ragu untuk menyebutnya supranatural. Evelyn memutuskan untuk menelusuri masa kecil Anna setelah mendengar desas-desus tentang peristiwa aneh yang terjadi di keluarganya. Dia mulai berbicara dengan Margaret, mencoba menggali informasi tentang masa kecil Anna yang tampaknya diselimuti banyak rahasia. Margaret awalnya enggan membahas topik itu, tetapi akhirnya mengungkap bahwa Anna pernah mengalami pengalaman traumatis saat kecil. Margaret bercerita bahwa ketika Anna berusia 7 tahun, nenek mereka membawa Anna ke hutan belakang rumah untuk melakukan ritual tertentu. Evelyn merasa skeptis, tetapi Margaret bersumpah bahwa dia melihat nenek mereka mengucapkan mantra di bawah cahaya bulan sambil memegang tangan anak kecil. Margaret juga mengungkap bahwa setelah malam itu, Anna sering bermimpi buruk dan mulai berbicara tentang teman bayangan yang hanya dia bisa lihat. Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, Evelyn memutuskan untuk mengunjungi hutan yang dimaksud, meskipun Margaret memperingatkannya untuk berhati-hati. Di tengah hutan, Evelyn menemukan lingkaran batu yang tampak seperti bekas lokasi ritual, menambah kesan menyeramkan pada cerita Margaret. Ketika dia kembali ke rumah sakit, Evelyn mencoba membicarakan pengalaman itu kepada Anna, tetapi Anna hanya tertawa dan berkata, "Dia masih di sana, menunggumu." Kata-kata Anna mengguncang Evelyn, tetapi dia tetap mencoba berpikir rasional, meskipun naluri profesionalnya mulai meragukan pemahamannya sendiri. Sementara Evelyn sibuk dengan penyelidikannya, Margaret mulai mengalami kejadian aneh di rumah, yang membuatnya semakin takut. Margaret mendengar suara langkah kaki di malam hari, meskipun dia tahu dia sendirian di rumah. Dia juga melihat bayangan cepat yang bergerak di sudut matanya, tetapi setiap kali dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Suatu malam, saat membaca Alkitab, Margaret merasakan tangan dingin menyentuh bahunya,
membuatnya berteriak dan menjatuhkan buku itu. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah imajinasi akibat stres, tetapi kejadian-kejadian itu semakin sering terjadi. Margaret mengaku kepada Evelyn bahwa dia merasa ada sesuatu yang jahat di rumah mereka, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan ritual masa lalu nenek mereka. Evelyn, meskipun skeptis, mulai mempertimbangkan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, terutama setelah melihat kondisi Anna yang terus memburuk. Margaret menemukan sebuah buku tua milik nenek mereka, berisi simbol-simbol aneh dan instruksi ritual, yang semakin memperkuat kecurigaannya. Dengan rasa takut, Margaret menghubungi Pastor John untuk meminta bantuan, mengatakan bahwa mereka membutuhkan doa untuk membersihkan rumahnya. Pastor John datang ke rumah dan melakukan doa malam, tetapi Margaret merasa bayangan gelap itu tetap ada, menunggu waktu untuk menyerang. Pastor John, yang merasa bahwa situasi ini di luar kemampuannya, memutuskan untuk menghubungi seorang kolega dari gereja pusat untuk membantu. Pastor Gabriel, seorang ahli eksorsisme, tiba dengan membawa perlengkapan khusus, termasuk salib dan air suci, untuk melakukan ritual resmi. Evelyn merasa ragu dengan pendekatan ini, tetapi dia tidak punya alternatif lain karena kondisi Anna semakin tidak terkendali. Ritual eksorsisme dimulai di gereja kecil dengan Anna diikat pada kursi, sementara Pastor Gabriel membacakan doa-doa khusus. Anna bereaksi dengan keras, menjerit, dan berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, membuat beberapa jemaat yang hadir merasa takut. Evelyn merekam seluruh proses untuk analisis lebih lanjut, meskipun dia merasa merinding dengan suara-suara yang keluar dari Anna. Selama ritual, tubuh Anna bergerak dengan kekuatan luar biasa, membuat tali pengikatnya hampir putus. Pastor Gabriel terus melanjutkan doanya, tetapi Anna tiba-tiba tertawa dengan suara yang menyeramkan, lalu menatap lurus ke arahnya. Setelah beberapa jam, ritual itu selesai, tetapi tidak ada perubahan signifikan pada kondisi Anna, membuat semua orang putus asa. Evelyn semakin bingung. Di satu sisi dia tidak percaya pada supranatural, tetapi di sisi lain, apa yang terjadi di depan matanya tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pastor Gabriel kembali ke gereja pusat dan membawa seorang kolega, Pastor Francis, yang dikenal memiliki pengalaman lebih banyak dalam menangani kasus eksorsisme yang sulit. Eksorsisme kedua dimulai di ruang bawah tanah gereja dengan persiapan lebih matang. Lilin dinyalakan, air suci disiapkan, dan doa intensif dilakukan. Anna, yang diikat dengan rantai kali ini, tampak lebih tenang di awal, tetapi mata kosongnya menyiratkan ancaman yang tidak terlihat. Pastor Francis mulai melafalkan doa eksorsisme dengan suara lantang, meminta kekuatan dari Tuhan untuk mengusir kejahatan dari tubuh Anna. Ketika doa semakin intens, Anna mulai berteriak dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, seperti ada dua suara berbeda yang berbicara bersamaan. Tubuhnya menggeliat dengan kekuatan luar biasa, membuat rantai di pergelangan tangannya berderit seolah hampir putus. Margaret, yang hadir di ruangan itu, terus berdoa dengan mata terpejam, tetapi ketakutannya terlihat jelas di wajahnya. Tiba-tiba, Anna menghentikan jeritannya, menatap Margaret dengan tatapan penuh kebencian, lalu melompat ke arahnya meskipun masih terikat rantai. Dalam serangan brutal, Anna berhasil mencakar wajah Margaret sebelum jemaat lainnya menahan tubuhnya dengan susah payah. Ritual itu dihentikan dengan tergesa-gesa. Pastor Francis mengakui bahwa kondisi Anna semakin buruk dan mereka tidak dapat melanjutkan proses ini tanpa risiko yang lebih besar. Setelah serangan itu, Margaret memutuskan untuk mengungkap rahasia kelam yang selama ini dia sembunyikan, percaya bahwa waktu untuk kebenaran telah tiba. Dia duduk bersama Evelyn dan Pastor John, menjelaskan bahwa nenek mereka, Elizabeth, adalah seorang praktisi okultisme yang terkenal di komunitas gelap. Elizabeth sering melakukan ritual di hutan belakang rumah mereka, mengklaim bahwa dia berkomunikasi dengan kekuatan gaib untuk melindungi keluarganya. Margaret menjelaskan bahwa anak kecil adalah bagian dari salah satu ritual terbesar yang dilakukan Elizabeth, di mana dia diminta menjadi medium untuk roh. Setelah ritual itu, Anna mulai menunjukkan perilaku aneh, tetapi keluarga mereka memilih untuk diam agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Margaret mengaku bahwa dia selalu merasa bersalah karena tidak menghentikan ritual itu, meskipun dia tahu ada sesuatu yang salah dengan apa yang dilakukan nenek mereka. Dia juga bercerita bahwa Elizabeth memiliki buku catatan berisi mantra dan simbol aneh yang masih disimpan di rumah mereka. Evelyn meminta untuk melihat buku itu, berpikir bahwa mungkin ada petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Anna. Ketika buku itu ditemukan, Evelyn membaca beberapa halaman dan menyadari bahwa ritual yang dilakukan Elizabeth melibatkan pemanggilan entitas berbahaya. Pastor John merasa bahwa ini adalah bukti bahwa mereka sedang menghadapi kekuatan supranatural yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pastor John, yang mulai merasa bahwa eksorsisme gereja tidak efektif, merenungkan apa yang sebenarnya salah dalam pendekatan mereka. Seorang jemaat gereja, seorang wanita tua bernama Martha,
mendekati Pastor John dan memberitahu tentang seorang ahli spiritual yang pernah dia kenal. Martha bercerita bahwa ahli spiritual itu, seorang mualaf bernama Farid, pernah membantu mengusir energi gelap dari seorang kerabatnya. Awalnya, Pastor John ragu untuk meminta bantuan dari luar komunitas gereja, tetapi kondisi Anna yang semakin memburuk membuatnya mempertimbangkan opsi ini. Evelyn, yang mendengar tentang Farid, juga tertarik untuk bertemu dengannya, meskipun dia masih skeptis terhadap pendekatan spiritual. Margaret merasa lega bahwa ada kemungkinan lain untuk membantu Anna, tetapi dia juga takut bahwa menghubungi Farid mungkin memperburuk situasi. Pastor John akhirnya menghubungi Farid, yang setuju untuk datang ke kota kecil mereka dan mencoba membantu dengan caranya sendiri. Ketika Farid tiba, dia membawa sebuah Al-Quran, minyak zaitun, dan tas kecil berisi bahan-bahan untuk ritual ruqyah yang akan dia lakukan. Farid memperingatkan mereka bahwa proses ini mungkin akan sulit dan menyakitkan, tetapi dia yakin bahwa Anna bisa dibebaskan dengan izin Tuhan. Dengan harapan baru, mereka bersiap untuk mencoba pendekatan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya, sambil berdoa untuk kesembuhan Anna. Di sebuah kota kecil, Farid, seorang mantan dukun yang kini menjadi mualaf, membaca berita tentang kasus aneh yang melibatkan seorang wanita muda bernama Anna. Farid merasa tergugah untuk membantu setelah membaca deskripsi tentang gejala-gejala Anna, yang sangat mirip dengan kasus-kasus spiritual yang pernah dia tangani sebelum masuk Islam. Dengan izin dari rumah sakit, Farid mengunjungi Anna dan menyaksikan kondisinya yang mengkhawatirkan. Tubuhnya lemah, tetapi tatapannya penuh kebencian. Farid kemudian meminta pertemuan dengan Pastor John, yang awalnya ragu tetapi bersedia mendengar penjelasannya. Dalam pertemuan itu, Farid menjelaskan bahwa dalam Islam, gangguan seperti yang dialami Anna seringkali disebabkan oleh jin yang merasuki tubuh manusia. Dia juga menceritakan pengalamannya sebagai mantan dukun, menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan keluarganya mungkin telah membuka pintu bagi gangguan ini. Pastor John merasa skeptis, tetapi dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa metode gereja tidak memberikan hasil sejauh ini. Margaret, yang putus asa, mendesak Pastor John untuk setidaknya memberi Farid kesempatan mencoba, meskipun Evelyn tampak tidak setuju. Farid menyampaikan bahwa dia hanya alat, dan kesembuhan Anna sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan. Akhirnya, Pastor John setuju untuk mengizinkan Farid melakukan ruqyah, meskipun dia merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Evelyn merasa keberatan dengan pendekatan Farid, menganggapnya tidak ilmiah dan bertentangan dengan pengetahuan medis modern. Dia mengonfrontasi Farid di ruang rapat rumah sakit, menuduhnya memanfaatkan situasi untuk menyebarkan kepercayaannya. Farid dengan tenang menjawab bahwa dia tidak memaksakan apapun, dia hanya mencoba membantu dengan metode yang dia yakini efektif. Evelyn mencoba menjelaskan bahwa perilaku Anna bisa dijelaskan melalui trauma psikologis masa kecilnya dan gangguan kepribadian. Namun, Farid mengingatkan bahwa mereka telah mencoba segala pendekatan medis tanpa hasil, dan kondisi Anna justru memburuk. Dalam perdebatan itu, Margaret memihak Farid, mengingatkan Evelyn bahwa keluarga mereka memiliki sejarah okultisme yang tidak bisa diabaikan. Evelyn menjadi frustrasi tetapi tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Farid, dengan penuh kesabaran, menawarkan agar Evelyn tetap hadir selama sesi ruqyah untuk melihat sendiri apa yang akan terjadi. Meskipun enggan, Evelyn akhirnya setuju, dengan syarat bahwa dia diizinkan merekam seluruh proses untuk analisis lebih lanjut. Keduanya bersiap menghadapi sesi ruqyah pertama Anna, masing-masing dengan harapan dan skeptisisme yang berbeda. Farid memulai ruqyah di ruang isolasi rumah sakit, dengan Margaret, Pastor John, dan Evelyn hadir sebagai saksi. Dia membuka dengan doa dan melanjutkan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, suaranya tenang tetapi tegas. Awalnya, Anna tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi setelah beberapa menit, tubuhnya mulai menggeliat dan dia berteriak dengan suara serak. Evelyn, yang merekam dengan ponselnya, tampak tegang tetapi tetap mengamati dengan cermat setiap detail yang terjadi. Ketika Farid melanjutkan bacaannya, Anna muntah cairan hitam, membuat Margaret menjerit kecil dan mundur ketakutan. Pastor John tampak berdoa dalam hati, matanya tertuju pada Anna yang semakin keras melawan. Pada puncak ruqyah, Anna mencoba melukai dirinya sendiri dengan mencakar kulitnya, tetapi Farid meminta semua orang menahan tangannya dengan lembut. Setelah beberapa jam, Anna akhirnya jatuh pingsan, tetapi untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat lebih tenang. Margaret menangis lega, sementara Evelyn, meskipun skeptis, mengakui bahwa ini adalah perubahan paling signifikan yang pernah mereka lihat. Farid memperingatkan mereka bahwa proses ini belum selesai, jalan menuju kesembuhan Anna masih panjang, tetapi ini adalah awal yang baik. Setelah sesi ruqyah yang menegangkan, Evelyn menghabiskan malamnya memeriksa rekaman video yang dia ambil selama proses itu.
Dia terkejut mendengar Anna berbicara dalam bahasa asing yang tidak dia kenal selama momen-momen kritis ruqyah. Evelyn memutuskan untuk mencari tahu bahasa apa yang digunakan Anna dengan bantuan seorang kolega ahli linguistik. Ketika hasil analisis keluar, Evelyn tercengang mendengar bahwa Anna berbicara dalam bahasa Arab kuno, sesuatu yang mustahil diketahui oleh Anna. Evelyn mencoba mencari penjelasan logis, berpikir bahwa Anna mungkin pernah mendengar kata-kata itu di televisi atau dari orang lain sebelumnya. Namun, semakin dia mendengar rekaman itu, semakin jelas bahwa Anna mengucapkan kalimat lengkap yang tidak mungkin hanya meniru suara acak. Evelyn menghadapkan temuan ini kepada Farid, yang menjelaskan bahwa jin seringkali berbicara dalam bahasa-bahasa kuno yang mungkin tidak disadari manusia. Pastor John, yang juga mendengar rekaman itu, tampak terguncang tetapi mulai membuka pikirannya terhadap penjelasan Farid. Evelyn, meskipun masih skeptis, mulai merasa bahwa situasi ini melampaui apa yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan saja. Rekaman itu membuat Evelyn semakin bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik apa yang terjadi pada Anna. Meskipun itu berarti harus mengakui bahwa keyakinannya mungkin salah. Selama ruqyah berikutnya, Anna mulai berbicara dengan suara yang tidak seperti dirinya sendiri, menuduh Margaret menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Farid, yang mendengar kata-kata itu, mulai bertanya kepada Margaret tentang keterlibatannya dalam ritual-ritual keluarga di masa lalu. Margaret, yang terlihat ketakutan, awalnya membantah, tetapi akhirnya menyerah di bawah tekanan dan mengakui kebenaran yang mengerikan. Dia menceritakan bahwa bertahun-tahun lalu, ketika Anna masih kecil, dia terpaksa mengikuti ritual yang dilakukan oleh nenek mereka. Dalam ritual itu, Margaret disuruh menyerahkan sesuatu yang berharga kepada jin sebagai bagian dari perjanjian keluarga mereka. Margaret memilih Anna karena dia percaya bahwa anak kecil lebih mudah diserahkan tanpa penolakan spiritual. Pengakuan ini mengejutkan semua orang di ruangan itu, terutama Pastor John, yang tampak berjuang untuk menerima kenyataan yang begitu kelam. Farid menjelaskan bahwa tindakan ini kemungkinan besar adalah penyebab utama gangguan yang dialami Anna hingga saat ini. Margaret menangis penuh penyesalan, tetapi Farid mengingatkan bahwa langkah pertama menuju penyembuhan adalah mengakui kesalahan dan bertobat. Evelyn merasa marah dan bingung, menyalahkan Margaret karena membiarkan ritual itu terjadi, tetapi dia tahu bahwa emosi saja tidak akan menyelesaikan masalah ini. Farid meminta izin untuk mengunjungi rumah keluarga Anna, berharap menemukan bukti fisik yang dapat memperkuat teorinya tentang gangguan spiritual ini. Margaret setuju, meskipun dengan ragu-ragu, dan mempersilakan Farid untuk memeriksa setiap sudut rumah mereka. Ketika Farid memasuki kamar Anna, dia langsung merasa ada aura gelap yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di salah satu dinding kamar, Farid menemukan simbol-simbol yang sebelumnya dianggap dekorasi biasa oleh keluarga itu. Farid menjelaskan bahwa simbol-simbol tersebut sebenarnya adalah lambang pemujaan setan yang telah ada selama ribuan tahun. Margaret, yang mendengar penjelasan itu, tampak ketakutan karena menyadari bahwa dia mungkin tanpa sengaja memperburuk situasi Anna. Farid juga menemukan sebuah buku tua yang disembunyikan di bawah lantai kamar, berisi mantra dan instruksi ritual okultisme yang dilakukan oleh nenek mereka. Pastor John, yang hadir saat itu, merasa ngeri tetapi juga semakin yakin bahwa apa yang mereka hadapi adalah kejahatan yang nyata dan bukan sekadar gangguan mental. Evelyn, yang menyaksikan semua ini, mulai kehilangan argumen ilmiahnya, karena bukti-bukti yang ada terlalu spesifik untuk diabaikan. Dengan hati yang masih dipenuhi keraguan, Evelyn menyadari bahwa dia perlu mempertimbangkan pendekatan spiritual ini dengan lebih serius demi menyelamatkan Anna. Setelah beberapa sesi ruqyah, kondisi Anna perlahan membaik, dan dia mulai menunjukkan kesadaran lebih tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Dalam momen tenang di ruang tamu, Anna meminta untuk berbicara dengan Margaret, menyatakan bahwa dia butuh jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi. Margaret terlihat ragu dan gugup, tetapi akhirnya setuju untuk duduk bersama Anna, Farid, dan Pastor John untuk membahas masa lalu mereka. Dengan suara gemetar, Margaret mengaku telah menyembunyikan fakta bahwa dia terlibat dalam ritual keluarga untuk melindungi Anna dengan cara yang keliru. Dia menjelaskan bahwa tekanan dari nenek mereka membuatnya melakukan ritual itu, tetapi dia tidak pernah membayangkan dampaknya akan seburuk ini. Anna mendengarkan dengan tatapan kosong, tetapi air matanya perlahan mengalir, menunjukkan bahwa dia merasa hancur mendengar pengakuan ini. Margaret menangis, memohon pengampunan dan mengakui bahwa dia sangat menyesal telah membahayakan hidup Anna dengan keputusan yang begitu egois. Dalam keheningan yang penuh ketegangan, Anna akhirnya berkata, "Aku memaafkanmu, meskipun jelas bahwa luka hatinya masih jauh dari sembuh." Farid mengingatkan mereka bahwa pengampunan adalah langkah penting untuk melawan pengaruh negatif yang telah merasuki hidup mereka. Pastor John juga menambahkan doa untuk menguatkan keluarga mereka, berharap bahwa pengakuan ini adalah awal dari penyembuhan sejati. Farid, yang telah memenangkan kepercayaan keluarga Anna,
memutuskan bahwa saatnya untuk berbagi perspektif Islam tentang apa yang mereka alami. Dalam sebuah diskusi santai di ruang keluarga, dia mulai menjelaskan konsep tauhid, yakni keesaan Tuhan, sebagai dasar dari segala bentuk perlindungan spiritual. Dia berbicara tentang keberadaan jin sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan bagaimana manusia dilindungi dari gangguan mereka melalui ibadah dan doa. Anna mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa penjelasan Farid masuk akal dan memberikan jawaban yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Evelyn, meskipun masih skeptis, ikut mendengarkan dan mencatat beberapa hal yang ingin dia verifikasi sendiri nanti. Farid juga berbagi ayat-ayat Al-Quran yang dia bacakan selama ruqyah, menjelaskan maknanya dan bagaimana ayat-ayat itu menjadi alat perlindungan dari kejahatan. Dia menekankan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha manusia dan tawakal kepada Tuhan dalam menghadapi segala cobaan hidup. Anna merasa bahwa ada kedamaian dalam ajaran itu yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan, seolah hatinya mulai menemukan arah baru. Evelyn, meskipun enggan mengakui, mulai menyadari bahwa Islam mungkin memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan dalam menjawab pertanyaannya yang selama ini tak terjawab. Margaret, yang awalnya hanya menjadi pendengar, akhirnya bertanya tentang cara memohon ampunan kepada Tuhan menurut Islam, menunjukkan tanda awal ketertarikannya. Dengan bantuan Farid dan dukungan keluarga, Anna perlahan-lahan kembali menemukan jati dirinya setelah bertahun-tahun dikuasai oleh gangguan spiritual. Dia mulai menjalani hidup lebih tenang, meskipun bayang-bayang masa lalu masih menghantui di beberapa malam. Farid memberi saran agar Anna membaca buku-buku tentang Islam untuk lebih memahami apa yang telah membantunya sembuh. Anna mulai merasa tertarik dan sering berdiskusi dengan Farid tentang Tuhan, kehidupan, dan tujuan manusia di dunia ini. Evelyn, yang melihat perubahan positif pada Anna, mulai mempertanyakan apakah ilmu yang dia yakini cukup untuk menjawab kebutuhan spiritual manusia. Suatu hari, Evelyn memutuskan untuk bertemu dengan Farid secara pribadi, menanyakan lebih banyak tentang kepercayaannya dan bagaimana dia bisa beralih dari dukun menjadi seorang muslim. Farid dengan sabar menjelaskan perjalanan spiritualnya, bagaimana dia menemukan Islam, dan bagaimana itu mengubah hidupnya secara menyeluruh. Evelyn mulai membaca Al-Quran, awalnya untuk mencari jawaban tentang fenomena yang dia lihat pada Anna, tetapi lambat laun, dia merasa menemukan sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Anna terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan, bahkan mulai membantu Margaret menghapus semua simbol-simbol gelap di rumah mereka. Keluarga mereka perlahan-lahan menemukan kedamaian yang telah lama hilang, sementara Anna dan Evelyn mendapati diri mereka tertarik lebih dalam untuk memahami Islam. Farid merasa bahwa sudah waktunya untuk mengadakan sesi khusus untuk menjelaskan Islam kepada komunitas gereja yang telah lama mendukung Anna dan keluarganya. Dia mengundang semua jemaat yang tertarik untuk hadir dalam pertemuan tersebut, dan meskipun banyak yang ragu, mereka datang dengan hati yang terbuka. Di ruang gereja yang familiar, Farid mulai dengan memperkenalkan dasar-dasar ajaran Islam, menjelaskan tentang Allah, Nabi Muhammad, dan ajaran utama dalam Al-Quran. Sebagian besar jemaat tanpa skeptis, mempertanyakan perbedaan antara ajaran Kristen dan Islam, tetapi Farid menjawab dengan sabar dan penuh kebijaksanaan. Anna duduk di barisan depan, merasa tenang karena dia sudah merasakan manfaat dari ajaran Islam dalam hidupnya, dan ingin berbagi pengalaman itu dengan yang lain. Evelyn, yang masih baru mengenal Islam, mendengarkan dengan penuh perhatian dan bertanya-tanya tentang kedamaian yang dirasakan dalam hatinya sejak berkenalan dengan ajaran ini. Ketika Farid menjelaskan konsep tauhid dan pentingnya ibadah yang tulus, banyak jemaat mulai merasakan bahwa pesan ini begitu universal dan relevan dengan pencarian mereka sendiri akan kedamaian batin. Beberapa jemaat mulai merenung dan saling berbicara, membicarakan bagaimana ajaran ini mengubah cara mereka melihat hidup dan hubungan mereka dengan Tuhan. Farid mengakhiri pertemuan dengan doa dan mengundang siapapun yang tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang Islam untuk datang bertanya lebih lanjut. Sesi itu berakhir dengan banyaknya pertanyaan dan semangat baru di kalangan jemaat, yang mulai terbuka untuk menggali lebih dalam tentang ajaran Islam. Setelah beberapa minggu pertemuan dan diskusi, Anna merasa bahwa dia telah menemukan kebenaran yang dia cari seumur hidupnya. Dengan tekad bulat, Anna memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan keislamannya secara resmi. Di tengah komunitas yang hadir, Anna berdiri dengan penuh keyakinan dan mengucapkan syahadat dengan suara yang penuh harapan dan kedamaian. Evelyn, yang telah menyaksikan perubahan luar biasa pada Anna, merasakan sebuah dorongan kuat di dalam hatinya untuk mengikuti langkah Anna. Tanpa ragu, Evelyn bergabung di samping Anna, dan bersama-sama mereka mengucapkan syahadat, merasa bahwa ini adalah langkah besar menuju kedamaian sejati. Saat mereka mengucapkan kata-kata syahadat, sebuah perasaan damai yang mendalam menyelimuti mereka, seolah-olah dunia mereka yang penuh kekacauan telah berakhir. Farid, yang berdiri di samping mereka, merasa sangat bersyukur melihat bagaimana 2 wanita yang dulu terperangkap dalam penderitaan kini menemukan jalan yang terang.
Jemaat yang hadir, yang awalnya hanya skeptis, mulai melihat perubahan besar dalam diri Anna dan Evelyn, dan banyak yang terinspirasi oleh langkah mereka. Anna merasa bahwa dia telah menemukan rumah spiritual yang sejati, tempat di mana dia bisa hidup dengan damai dan tanpa rasa takut. Momen ini menjadi titik balik besar dalam hidup Anna dan Evelyn, yang kini merasa lebih dekat dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Setelah melihat perubahan positif pada Anna dan Evelyn, Pastor John mulai merasa penasaran dengan ajaran Islam yang kini semakin banyak mendapat perhatian. Dia mengajak beberapa jemaat yang dekat dengannya untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Farid tentang Islam, dan mereka mulai merenung bersama. Pada suatu hari, Pastor John memutuskan untuk menghadiri sesi yang diadakan oleh Farid, menyaksikan langsung bagaimana ajaran Islam membantu Anna dan keluarganya. Sebagian jemaat yang hadir dalam sesi tersebut mulai mengungkapkan perasaan mereka tentang kedamaian yang mereka rasakan setelah mendalami ajaran ini. Pastor John, yang melihat perubahan dalam diri para jemaatnya, mulai bertanya-tanya tentang kebenaran ajaran Islam, meskipun dia masih merasa terikat dengan iman Kristen yang sudah lama dia anut. Setelah berbulan-bulan melakukan perenungan dan diskusi, Pastor John merasa hatinya terbuka untuk menerima kebenaran yang lebih besar dari apa yang dia ketahui sebelumnya. Dalam sebuah kebaktian yang dihadiri oleh banyak jemaat, Pastor John mengumumkan bahwa ia telah memutuskan untuk menerima Islam dan mengucapkan syahadat. Mengikuti jejak Pastor John, sebagian besar jemaat gereja juga mulai merasakan panggilan hati untuk memeluk Islam, dan mereka mengucapkan syahadat bersama. Farid, yang menyaksikan semuanya, merasa terharu dan bersyukur atas perjalanan spiritual yang telah membantu membuka hati banyak orang untuk menerima kebenaran. Pengakuan massal ini menjadi momen yang bersejarah, di mana seluruh komunitas gereja beralih kepada Islam dengan penuh keyakinan dan rasa syukur. Dengan keputusan besar yang mereka buat, Anna, Evelyn, dan seluruh komunitas mereka memulai perjalanan baru dalam hidup mereka sebagai Muslim. Anna merasa damai untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasakan kedamaian batin yang sebelumnya hanya dia impikan. Evelyn merasa lebih terhubung dengan Tuhan daripada sebelumnya, dan perasaan keraguan yang dulu ada kini hilang digantikan dengan rasa penuh keyakinan. Mereka mulai menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih berfokus pada ibadah, saling mendukung, dan berbagi kasih dalam komunitas mereka. Farid terus membimbing mereka dalam perjalanan spiritual mereka, mengajarkan lebih banyak tentang prinsip-prinsip Islam dan cara menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Setiap hari, mereka semakin merasakan kedekatan dengan Allah, dan mereka merasa diberkahi dengan kasih sayang dan bimbingannya. Anna merasa bahwa dia kini bebas dari beban yang dulu menghantuinya, dan dia merasa siap untuk membantu orang lain menemukan kedamaian yang sama. Evelyn, yang kini lebih paham tentang Islam, mulai menceritakan perjalanan spiritualnya kepada orang lain, berharap bisa menginspirasi mereka untuk mencari kebenaran. Komunitas yang sebelumnya hancur dan terpecah kini bersatu dalam sebuah perjalanan spiritual yang penuh harapan, kedamaian, dan cinta kasih. Cerita ini berakhir dengan semangat baru dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah, di mana setiap individu dapat menemukan kedamaian sejati melalui jalan yang benar.